Oke guys, kita lanjutkan materi kita tentang historiografi. Historiografi terdiri dari historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Historiografi tradisional. Pada tahap ini, penulisan sejarah yang dilakukan merupakan ekspresi budaya. Masyarakat pada masa itu belum menulis dalam upaya merekam peristiwa masa lalu. Historiografi tradisional dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Historiografi tradisional masa Hindu-Buddha. Ciri-ciri: karya yang dihasilkan berupa terjemahan naskah-naskah dari India, bersifat religio-magis, yaitu kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan di atas manusia dan adanya kekuatan yang menguasai alam sekitar. Isi karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha bersifat istana sentris. Berikut merupakan karya-karya historiografi tradisional masa Hindu-Buddha, seperti Nagara Kertagama, Araratman, Mahabharata, Ramayana, Ayatabanan. Historiografi tradisional masa Islam. Ciri-cirinya yaitu mengandung unsur mitos, mengenal unsur kronologi, dan bersifat etnosentris. Contoh: Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Babat Demak, Babat Tanah Jawi, dan Babat Giyanti. Historiografi kolonial. Apa itu historiografi kolonial? Ciri-cirinya antara lain bersifat Nirlandosentris dan Eropa-sentris, bersifat mitologis, subjektif, mengabaikan sumber-sumber lokal, lalu hanya mengisahkan orang-orang besar, serta bersifat diskriminatif. Kekuatan historiografi kolonial sebagai berikut. 1. Ditulis berdasarkan fakta. Sumber kolonial yang disimpan di Belanda sangat banyak dan sudah menggunakan teknologi penerbitan. Kelemahan historiografi kolonial yaitu subjektivitas tinggi, kurangnya data kualitatif dan sumber lokal, dan sumber terbuka masih terbatas. Lalu terakhir ada historiografi modern. Pengertiannya, karya-karya sejarah yang ditulis oleh penulis atau sejarawan dengan metodologi kritis dan modern. Ciri-cirinya bersifat Indonesia sentris, metodologis, kritik historis, menggunakan sumber kolonial dan lokal, serta para pelaku luas dan beragam. Contohnya buku Pemberontakan Petani Banten 1888 sebagai salah satu contoh karya historiografi modern.
Kekuatannya yaitu mengubah pandangan religio magis serta kosmologis dalam historiografi tradisional menjadi pandangan bersifat ilmiah. Mengubah pandangan etnosentrisme dalam historiografi tradisional menjadi pandangan nasion-sentrisme. Lalu mengubah sudut pandang Eropa sentris menjadi Indonesia sentris. Nah, kelemahannya yaitu kecenderungan terhadap terjadinya anakronisme sejarah, belum mampu menghadirkan masa lalu secara optimal, lalu muncul subjektivitas dalam penulisan akibat nasionalisme yang cenderung berlebihan. Contoh-contohnya yaitu Islam dan masyarakat karya Taufik Abdullah. Ada juga perubahan sosial dalam masyarakat agraris. Madura 1850 sampai 1940. Karya Kunto Wijoyo. Ada juga Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut karya Adrian B. Lapian. Ada lagi Nasionalisme dan Revolusi Indonesia karya George McTurnan Kahin. Selain karya-karya di atas, masih banyak loh contoh karya historiografi modern yang dapat kalian temukan di perpustakaan. Identifikasilah salah satu karya tersebut ya. Oke, kutipan dari Kunto Wijoyo ini cukup layak untuk disimak, yaitu orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataan bahwa sejarah terus ditulis orang di semua peradaban dan sepanjang waktu sebenarnya cukup menjadikan bukti bahwa sejarah itu perlu. Kunto Wijoyo. Terima kasih.